Assalamualaikum. Video ini merupakan presentasi laporan riset PKBM Generasi Juara semester 2 tahun 2025 disusun oleh Airin Azra Hela Putri, kelas 9 HST. Mengusung tema teknologi dengan judul proyek analisis keterampilan digital yang dimiliki oleh Gen Z. Mulai! Seperti yang kita tahu, bahwa di masa kini kebutuhan akan skill digital sangat meningkat. Oleh karena itu, sebagai generasi yang berada di era digital ini, kita perlu menilai kemampuan digital kita dan meningkatkannya. Tujuan riset ini adalah mengukur pemahaman Gen Z tentang dunia digital dan faktor yang mempengaruhi kemampuan digital mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan menggunakan survei online di Gform. Pengisi survei remaja usia 13-18 tahun, mulai dari SMP sampai SMA akhir. Tapi sebelum itu, apa sih keterampilan digital? Keterampilan digital adalah kemampuan dalam menggunakan perangkat digital seperti kemampuan menemukan informasi, mengevaluasi, membagikan, hingga membuat konten. Contoh-contoh keterampilan digital itu ada banyak. Yang udah aku sebutin di video sebelumnya. Contoh-contoh keterampilan digital ada banyak. Salah satunya itu programming, lalu ada juga membuat website, membuat desain grafis, mengedit video, dan sebagainya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan survei. Keseluruhan pengisi itu ada 12 orang, dan ada 11 pertanyaan. Mulai dari jenjang pendidikan sekarang, ada SMP, SMA, SMK, dan yang lain. Terus, apakah kamu tahu apa itu keterampilan digital? Di mana kamu pernah mendengarnya? Apakah kamu mempelajarinya? Di mana kamu mempelajarinya? Keterampilan digital apa yang kamu pelajari? Berapa nilai pemahamanmu soal keterampilan digital? Apa menurutmu hal ini penting? Kenapa menurutmu ini penting atau tidak penting? Apakah kamu tertarik mempelajarinya? Dan apa motivasi atau tujuanmu? Pembagiannya itu SMP 8 orang, SMA 3 orang, dan T3 1 orang. Dan perbandingan keterampilan digital pelajar yang belajar di sekolah itu 8-10 tingkat pemahamannya, kursus online 3-6, dan selainnya itu 4-6. Keterampilan digital yang mereka pelajari juga berbeda-beda. Sekolah itu ada macam-macam, kursus online, dan selainnya itu kebanyakan desain. Selanjutnya adalah analisis perbandingan dan pemahaman Gen Z. Pertanyaan, apakah pelajar yang mempelajarinya di sekolah lebih paham ketimbang yang lain? Bagaimana pendapat anak-anak yang belajar di sekolah, khusus online, dan lainnya soal pentingnya skill digital? Seberapa paham mereka dengan materi yang diajarkan? Seberapa tertarik mereka untuk belajar keterampilan digital? Dan pelajaran apa yang mereka sukai atau pelajari? Analisis jawaban 1 adalah pemahaman pelajar tergantung pada metode pembelajaran, kualitas pengajaran, dan akses terhadap teknologi. Di sekolah, pembelajaran lebih tersusun jadwalnya. Kurikulum dan materi juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman bertahap. Kursus online juga memiliki fleksibilitas dalam belajar dan materi yang lebih spesifik, yang cocok untuk anak-anak dengan minat tinggi pada teknologi. Lalu, untuk yang kedua, sebagian besar Gen Z menyadari pentingnya keterampilan digital sebagai kebutuhan masa depan. Siswa yang belajar melalui kursus online dan sekolah cenderung lebih sadar akan pentingnya keterampilan digital ini karena mereka lebih mengenal dalam penggunaannya. Semuanya juga dapat mengetahui seberapa pentingnya karena terbiasa berinteraksi dengan teknologi dan internet.
Nomor 3, tingkat pemahaman pelajar yang mempelajari di sekolah, lalu pelajari lagi di kursus online lebih tinggi. Hal ini dikarenakan anak yang mempelajari di sekolah, lalu mempelajari lagi di kursus online mendapat penjelasan dan pengajaran lebih mendalam. Dan untuk kebanyakan Gen Z, minat mereka terhadap keterampilan digital umumnya tinggi karena relevansinya dengan kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka. Terakhir, nomor 5, coding, desain grafis, dan multimedia adalah pelajaran yang sering diminati. Kesimpulannya, Gen Z yang hidup di era digitalisasi umumnya menyadari pentingnya keterampilan digital. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan teman-teman mereka. Karena era ini juga, banyak Gen Z sudah mengerti dan menggunakannya untuk kebutuhan atau tugas. Jadi, diperlukan pembelajaran berlanjut untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Aktivitas pembelajaran bergantung pada kualitas materi yang diberikan, metode pengajaran, dan dukungan lingkungan. Untuk meningkatkan pemahaman dan minat, diperlukan pendekatan kreatif dari para guru atau keluarga, akses teknologi yang memadai untuk semua, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan keterampilan digital? Pertama, perkenalkan teknologi dengan memahami bakat dan minat. Kedua, tentukan waktu screen time harian dengan kesepakatan bersama. Ketiga, perkenalkan tentang privasi dan bahaya dari internet. Keempat, perkenalkan gadget sebagai media untuk menghasilkan karya, bukan cuma sebagai hiburan. Dan kelima, tentukan aplikasi yang akan diperkenalkan pada anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.